Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi tata kelola pelayanan dokter residen di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ini merespon skandal asusila yang terjadi dan juga hari ini polisi masih terus menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri terkait barang bukti pemerkosaan. Dari penyidikan sementara tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan memintai keterangan dari para saksi termasuk saksi korban. Bulan ke depan nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dua kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Komisi 10 DPR akan memanggil manajemen RSHS Bandung dan Universitas Padjadjaran untuk membahas regulasi dan evaluasi pasca terjadinya kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS. Komisi 10 DPR juga akan mengadakan rapat terbuka untuk membahas Undang-Undang Sisdiknas dan perbaikan regulasi. Selain itu juga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan melakukan sidak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendalami kasus pemerkosaan oleh seorang dokter PPDS atau calon dokter spesialis anestesi. Kementerian PPPA mendesak agar pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dijatuhi hukuman berat. Kejahatan dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Jadi kami dari Kementerian PPPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jera untuk kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Polisi hingga kini masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri terkait barang bukti pemerkosaan. Dari penyidikan sementara tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan memintai keterangan dari para saksi termasuk saksi korban. Untuk saat ini belum ada perkembangan terbaru. Kita masih hari ini ada pemeriksaan saksi. Untuk kemarin hasil swab segala macam sementara masih dilakukan analisa oleh Puslapor dan Sudokes. Itu SOP rumah sakit sudah sesuai, semua sudah kita melakukan pemeriksaan dan kolaborasi dari rumah sakit. Tapi karena memang tersangkanya kan melakukan aksinya sendiri, mencari kelainan pasien, kemudian dibawa ke salah satu lantai dan dilakukan penyusunan di sana. Selain itu, Saudara, Komisi 10 DPR akan memanggil manajemen RSHS Bandung dan Universitas Padjadjaran untuk membahas regulasi dan evaluasi pasca terjadinya kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS. Komisi 10 DPR juga akan mengadakan rapat terbuka untuk membahas Undang-Undang Sisdiknas dan perbaikan regulasi. Bilang sama pimpinan Komisi 10 untuk mengundang semua ke Komisi 10 untuk membicarakan terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas. Itu regulasinya seperti apa yang mesti diperbaiki, itu aja sih. Kalau aku kan dari Komisi 10. Komisi 10 lebih ke pendidikan. Semua nggak mau ada terjadi seperti ini. Ini pembelajaran untuk semua. Untuk universitas, untuk pihak rumah sakit, untuk masyarakat, untuk semua. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Usai bertemu Polda Jawa Barat, kuasa hukum korban pemerkosaan dokter PPDS Senin sore angkat bicara soal pemenuhan hak-hak korban.
Selain itu, kesalahan sistem pengawasan juga ikut menjadi andil kekerasan seksual terjadi di dalam rumah sakit. Selain mengungkapkan soal potensi kesalahan sistem pengawasan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kuasa hukum korban Ruli Panggabean juga menyampaikan kondisi korban yang saat ini masih trauma berat kepada petugas Diskrimsus Polda Jawa Barat. Kepada polisi, Ruli ingin memastikan hak-hak korban bisa terpenuhi. Intinya adalah supaya hak-hak hukum korban ini jangan sampai ada yang diabaikan. Semuanya harus on the track. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita juga ingin selain diminta dia pertanggungjawaban pidana, juga pertanggungjawaban perdata. Nah, ini kan menyangkut masa depan seorang wanita yang ya bagaimana lah dia punya masa depan, tiba-tiba masa depannya hilang dan lain sebagainya. Karena kan ini satu hal yang bagaimana di rumah sakit yang nomor 1 di Jawa Barat, Hasan Sadikin, tiba-tiba ada 3 kejadian gitu. Ini mesti ada yang salah lah gitu ya. Apa itu SOP atau dan lain sebagainya. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pemerkosaan dokter PPDS di RHS Bandung, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar. Selamat pagi Vida. Dari sisi korban yang trauma berat, bagaimana pemeriksaan korban pemerkosaan dokter PPDS supaya tidak menambah trauma dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mario dan juga saudara, kemarin kuasa hukum korban dari Dokter Residen PPDS, Dokter Residen Anestesi begitu ya, yang bertugas di RSAS Kota Bandung, ini mendatangi Polda Jabar, tepatnya di Treskrimum Polda Jabar. Ada beberapa hal kemudian yang dibicarakan oleh petugas, utamanya adalah penyidik dari kasus pemerkosaan ini, Mario. Di antaranya ini adalah terkait tuntutan untuk menangani kasus ini dengan tegas agar kepercayaan publik terhadap institusi kedokteran dan juga rumah sakit ini dapat kembali baik. Selain itu, kuasa hukum korban ini juga meminta rumah sakit bertanggung jawab atas hak-hak korban. Karena memang kalau diketahui, Mario dan juga saudara, korban dari dokter PPDS, dokter anestesi PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini tidak hanya satu, melainkan ada 3 orang. Selain keluarga pasien begitu ya yang menjadi korban, 2 orang lainnya merupakan pasien dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung yang saat itu tengah dirawat. Kejadiannya, Mario dan juga saudara, ini pada tanggal 10, lalu juga pada tanggal 16 serta 17 Maret 2023. Kemarin selain kemudian meminta para penyidik begitu ya, atau meminta penyidik untuk tegas dan juga menghukum atau memberikan hukuman setimpal pada pelaku begitu ya, kuasa hukum ini juga membuka adanya proses pertanggungjawaban perdata begitu Mario, yang juga akan ditempuh oleh timnya. Mengingat kalau dilihat dari kasus ini, Mario dan juga saudara, yang paling dipertanyakan ini adalah bagaimana akses dari obat bius yang saat penetapan tersangka kemarin di Polda Jawa Barat ini disita oleh pihak penyidik sebagai barang bukti. Artinya Mario, yang disoroti juga ini adalah bagaimana kemudian dokter residen anestesi yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini dapat mengakses berbagai macam obat bius kalau kemarin dibuka di penetapan tersangka begitu ya, untuk kemudian melancarkan aksinya yang merupakan aksi pemerkosaan begitu Mario dan juga saudara. Selain itu Mario, kemarin juga olah TKP lanjutan atas adanya 2 korban lain di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini juga digelar oleh Ditreskrimum Polda Jabar yang juga bekerja sama dengan Puslapfor Mabes Polri dan juga Dokpol Mabes Polri begitu. Hasilnya nanti ini akan masih dalam proses begitu Mario, dan nanti setelah hasilnya keluar ini dari penyidik akan memberi informasinya kepada media begitu. Namun yang kemarin dilakukan yang menjadi sorotan fokusnya Mario dan juga saudara dalam olah TKP lanjutan ini adalah pemeriksaan
kembali sejumlah tempat tidur di ruangan di lantai 7 ruangan gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, karena di TKP ini Mario dan juga saudara tidak hanya 1 orang tetapi 2 orang lainnya. Total ada 3 orang korban dari Priguna Anugrah begitu ya Mario dan juga saudara yang dilakukan pemerkosaan di tempat tersebut. Kemarin polisi ini juga dalam olah TKP lanjutan mempelajari begitu ya terkait tata letak CCTV, bagaimana kemudian kasus tersebut atau hal tersebut ini bisa dilakukan tidak hanya 1 kali, melainkan 3 kali begitu oleh pelaku atau tersangka. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari adanya pertanggungjawaban perdata yang nanti informasinya ini juga akan dilayangkan oleh kuasa hukum korban Mario. Ya, kita tunggu terus perkembangan informasinya. Terima kasih Vida Alatas dan juru kamera Nandar atas laporannya. Selamat bertugas kembali.